Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ansadik Baras, NIM 18036058 akan mempresentasikan makalah literatur yang berjudul Pemanfaatan Kulit Singkong sebagai bahan baku karbon aktif dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Umar Kamal Nizar, SSI, MSI, PhD. Pada awalnya atau belakangnya, minimnya pemanfaatan limbah pertanian, terutama kulit singkong dalam kehidupan, sehingga dicari cara atau alternatif untuk mengelolanya supaya berguna bagi lingkungan. Salah satunya dengan menjadikan kulit singkong sebagai karbon aktif. Dengan cara kulit singkong dipisahkan dari daging buah singkong, kemudian kulit dibersihkan dahulu dengan air, kemudian dijemur, lalu dilakukan pembuatan arang. Setelah melakukan pembuatan arang, kemudian dicampur dengan fosfat, yang mana asam fosfat berguna mengaktifasi karbon menjadi karbon aktif. Asam fosfat yang digunakan memiliki 4 variasi, diantaranya 2%, 3%, 4%, dan 5%. Kemudian setelah diaktifasi, jadilah karbon aktif. Kemudian, karbon aktif diuji dengan instrumen XRD untuk menentukan struktur kristal pada karbon aktif, mengetahui amorf atau kristalin. Tujuan penulisan menjelaskan pembuatan karbon aktif dari kulit singkong sebagai bahan baku. Kedua, menjelaskan preparasi karbon aktif limbah kulit singkong dengan aktivator asam fosfat. Manfaat penulisan memberikan informasi mengenai pembuatan karbon aktif dari kulit singkong sebagai bahan baku dengan bantuan asam fosfat sebagai aktivatornya. Kemudian tinjau pustaka kulit singkong. Kulit singkong juga merupakan makan pokok di dunia selain nasi dan jagung. Selain sebagai makanan pokok, kulit singkong juga berguna sebagai bahan industri dan pakan ternak. Tidak hanya daging singkong, tapi kulit singkong juga mempunyai kegunaan, yaitu dirubah menjadi karbon aktif. Berikut adalah kandungan yang terdapat pada singkong. Yang pertama, air sebesar 61,4 gram, karbohidrat 36,8 gram, energi 154 kalori, kemudian protein 1 gram, serat 0,9 gram, lemak 0,3 gram, kemudian kalium 394 mg, kalsium 77 mg, vitamin C 31 mg, kemudian fosfor 24 mg. Kemudian kandungan pada kulit singkong diantaranya yaitu lignoselulosa pada kulit singkong, antara lain selulosa 39,29%, hemiselulosa 24,34%, lignin 13,42%, dan juga pada kulit singkong memiliki unsur karbon sebesar 59,31%. Sehingga kulit singkong dapat dijadikan material karbon aktif atau sumber karbon aktif. Kemudian asam fosfat
Asam fosfat merupakan asam utama yang digunakan dalam industri kimia, yang dihasilkan dengan hidrasi fosfor petoksida. Berat molekul pada asam fosfat 98 gram per mol dengan titik didih 135 derajat Celcius, titik lelehnya 42,35 derajat Celcius, dan sangat larut dalam air, mempunyai kutub, merupakan asam triprotik dan bukan toksik. Asam fosfat bukan merupakan asam yang keras seperti asam yang lainnya. Kemudian karbon aktif. Merupakan suatu karbon yang telah diaktifkan, di mana pengaktifannya bertujuan untuk membuka pori-pori pada karbon, sehingga memiliki tingkat absorpsi atau penyerapan yang tinggi. Berikut tahapan pembentukan dari karbon aktif. Yang pertama, pemilihan bahan baku. Pemilihan bahan baku sangat penting untuk dijadikan karbon aktif, dikarenakan tidak semua bahan baku yang ada dapat digunakan atau dimaksimalkan menjadi karbon aktif yang baik. Sehingga kita harus menelaah gimana komposisi karbon dan lignoselulosa yang terdapat pada bahan yang akan dijadikan karbon aktif. Dikarenakan itu mempengaruhi karbon aktif yang dihasilkan. Kemudian tahap dehidrasi. Tahap dehidrasi merupakan menghilangkan kandungan air pada bahan tersebut. Sepertinya halnya kulit singkong. Dehidrasi pada kulit singkong dengan cara menjemurnya di sinar matahari dan kemudian juga di oven di dalam pengovenan yang bertujuan untuk menghilangkan kandungan air pada kulit singkong. Kemudian proses karbonisasi. Proses karbonisasi dengan cara pirolisis menghilangkan zat-zat yang mudah menguap yang menutupi pori-pori. Hilangnya zat dapat membuka pori-pori bagi karbon. Kemudian tahap aktivasi. Aktivasi merupakan memperbanyak jumlah pori pada karbon sehingga daya absorpsi atau daya penyerapannya meningkat. Di sini kita menggunakan asam fosfat sebagai pengaktifasi arang dari kulit singkong. Kemudian instrumen XRD atau X-ray diffraction. X-ray diffraction berguna untuk menentukan struktur kristal, menentukan suhu kristal pada karbon aktif, mengetahui amorf atau kristalin, untuk mengetahui fasa pada karbon yang didapatkan. Instrumen XRD memiliki beberapa keunggulan antara lain cepat dan efisien mengidentifikasi mineral, menentukan mineral dengan baik, mudah ditemui, dan interpretasi data yang sangat mudah.